Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniar Fadlan Afriansah, absen 14, NIM C10264, kelas 1B, program studi S1 Ilmu Keperawatan, Stikes Bakti Mandala Husada Selawe. Di sini saya akan memberikan contoh komunikasi dengan klien gangguan motorik, yaitu kesulitan bergerak karena mengalami penyakit stroke. Cara berkomunikasi dengan pasien gangguan motorik perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dengarkan dengan penuh kesabaran dan penuh perhatian apa yang dibicarakan oleh pasien. Yang kedua, dianjurkan mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan yang sederhana, yaitu dengan jawaban iya atau tidak. Yang ketiga, hindari penggunaan bahasa medis untuk menjelaskan sesuatu dengan pasien. Yang keempat, ajak pasien bergerak, latih anggota gerak pasien dengan menggerakkan semua sendi di tubuhnya selama 2 hari sekali. Hal ini dapat mencegah perkakuan sendi pada bagian tubuh pasien yang lemah. Sebelum memasuki tindakan, saya akan memaparkan materi mengenai penyakit stroke dan tindakan ROM pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Pengertian stroke. Stroke adalah penyakit yang diakibatkan oleh terganggunya aliran darah ke dalam otak. Stroke dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, stroke pendarahan atau hemoragi. Yang kedua, stroke non-pendarahan atau biasa dikenal dengan tipe sumbatan atau ischemic stroke. Stroke non-pendarahan atau stroke ischemic stroke adalah gangguan pendarahan pada otak yang dapat berupa penyumbatan pembuluh darah arteri sehingga menimbulkan infark atau kematian jaringan. Umumnya terjadi pada saat penderita istirahat tidak pendarahan dan kesadaran umumnya baik. Apa saja sih tindakan dan gejala penyakit stroke? Tanda dan gejala penyakit stroke meliputi: yang pertama, kelumpuhan di 1 sampai ke 4 ekstremitas. Yang kedua, gangguan dalam koordinasi gerakan tubuh. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk menelan. Yang keempat, gangguan motorik pada lidah, mulut, rahang, dan pita suara sehingga pasien sulit berbicara. Yang kelima, kehilangan kesadaran atau sepintas penurunan kesadaran secara lengkap atau tremor. Pusing, gangguan daya ingat, kehilangan daya ingat terhadap lingkungan atau disorientasi. Yang keenam, gangguan pendengaran. Yang ketujuh, rasa kaku di wajah, mulut, atau lidah. Yang kedua, saya akan memaparkan materi mengenai ROM atau range of motion. Pengertian ROM yaitu latihan gerakan sendi yang memungkinkan terjadi kontraksi dan pergerakan otot di mana klien menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal baik secara aktif maupun pasif. Apa saja sih manfaat ROM? Yang pertama, meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot. Yang kedua, mempertahankan fungsi jantung dan pernafasan. Yang ketiga, mencegah kontraktur kelainan bentuk dan kelakuan pada sendi. Apa saja dan jenis-jenis latihan? Jenis-jenis latihan meliputi: yang pertama, latihan aktif, yaitu latihan gerak yang dilakukan dengan menggerakkan masing-masing persendian sesuai dengan rentang gerak. Normal sendi yang digerakkan meliputi seluruh sendi dari kepala sampai ujung kaki secara aktif. Yang kedua, latihan aktif asitif, yaitu latihan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan pasiennya, sisanya dibantu oleh perawat. Yang ketiga, latihan pasif form, merupakan latihan pergerakan perawat atau petugas lain yang menggerakkan persendian pasien sesuai dengan rentang geraknya. Syarat-syarat melakukan latihan ROM. Indikasi: yang pertama, stroke atau penurunan tingkat kesadaran. Yang kedua, kelemahan otot. Yang ketiga, fase rehabilitasi fisik.
Yang keempat, layar dengan tirah baring lama. Yang kelima, penting untuk mempertahankan normal sendi dan sendi lunak. Kontraindikasi yang pertama, klien dengan gangguan pada sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan. Yang kedua, pembengkakan dan peradangan pada sendi. Yang ketiga, cedera di area sendi. Dan baik, saya akan melakukan kegiatan ROM pada pasien berikut. Iya Mas, ada apa? Apakah benar ini dengan rumah Ibu Wati? Iya, silakan. Iya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinya Fadlan, perawat dari Rumah Sakit Harapan Anda Tegal. Apakah ada yang bisa dibantu, Bu? Jadi gini, di sini saudara saya mengalami kakuan pada sendi-sendi. Dia sudah mengalami kurang lebih dari 3 bulan. Gitu ya, Bu. Baik, bisa isi formulirnya dulu, Bu. Namanya Mas Jambune, umurnya 19 tahun ya, Bu? Iya. Baik, saya di sini akan melakukan tindakan ROM atau range of motion. Saya akan melakukan tindakan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Baik. Mau sekarang? Iya, pasiennya di mana? Ada di kamar. Oh iya. Baik. Jamburi. Apakah benar dengan Mas Jamburi? Umurnya 19 tahun ya. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan ROM atau range of motion. Tujuannya untuk mencegah kekakuan sendi pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Prosedurnya nanti saya akan menggerakkan bagian tubuh Bapak. Apakah bisa dilakukan sekarang, Pak? Baik, permisi ya, Pak. Ya, Pak. Terus tangan ya, Pak ya. Bisa miringkan badannya, Pak. Ini saya. Rotasi ya, Pak ya. Baik, Pak. Gerak lagi. Terus tangannya ya, Pak ya. Satu, dua, terus tangannya. Isi apa? Terus oh iya, maaf ya, Pak. Ini karena sendinya Bapak kaku, saya jadinya agak sakit. Udah, mulai saya akan melakukan ekstremitas bawah ya, Pak ya. Permisi Bapak. Ditahan ya, Pak ya. Iya. Satu, dua, terus samping, satu, dua, Bapak
Bapak bisa memiringkan badannya Pak, sebentar Pak. Isi ya Pak. 1, 2, 1, 2. Terus kasih. Isi Pak. 1, 2. Kembali lagi Pak. Isi Pak. 1, 2, 1, 2. Terus bagian kaki. 1, 2, 1, 2. Terus kasih berapa? 2. Baik Pak, sudah selesai. Nanti Bapak bisa melakukan kegiatan rom ini dengan saudara Bapak ya, tiap hari agar sendi-sendi Bapak tidak mengalami kekakuan. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Baik, saya pamit dulu ya Pak ya. Semoga lekas sembuh ya Pak. Bu, saya sudah melakukan kegiatan ROM atau range of motion. Nanti Ibu bisa lakukan kepada saudara Ibu. Bisa dilakukan setiap hari maupun 2 hari sekali agar mencegah perkakuan sendi pada saudara Ibu ya Bu ya. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Cukup, sudah cukup. Oh ya udah, saya permisi dulu ya Bu ya. Misi. Iya, terima kasih ya Mas. Ya.